Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juni minggu kedua. Stay tune. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu kalian nih, kalau misalnya kalian tertarik untuk trading saham tapi kalian belum punya sekuritas, kalian bisa coba cek yang namanya Ajaib, teman-teman ya. Bisa langsung ke websitenya di ajaib.co.id atau kalian bisa download aplikasinya di iOS maupun di Android kalian ya. Dan juga teman-teman ya, buat teman-teman juga yang masih bingung ya mau coba investasi atau enggak, Ajaib nih mendukung kalian dengan adanya campaign berani investasi teman-teman ya. Kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung sebesar saldo 35.000 teman-teman ya. Itu setiap kali kalian ngundang teman-teman kalian ya. Dan campaign ini dari tanggal 8 Juni sampai 15 Juli 2022. Caranya gampang, kalian tinggal undang aja teman-teman kalian menggunakan kode unik kalian dan kalian bisa langsung mendapatkan hadiah 35.000 maksimal 5 kali. Oke. Dan juga ada hadiah eksklusifnya teman-teman. Kalian tahu kan ya, Blackpink yaitu adalah salah satu personilnya, Lisa, itu baru bergabung dengan menjadi brand ambassador dari Ajaib. Dan mungkin kalian bisa mendapatkan hadiah spesial dari Lisa. Buat info lengkapnya hadiah spesialnya kira-kira apa, yang pasti bikin kalian tuh pasti senang banget deh ya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah untuk info dari campaign ini. Langsung saja klik dan buruan kalian bisa join di Ajaib dan kalian bisa undang teman-teman kalian buat dapatkan saldo 35.000 maksimal 5 kali. Oke? Nah teman-teman, dan juga kita tentunya akan ngomongin tentang IHSG. Di depan kalian ini sudah ada indeks kita IHSG teman-teman ya. Tentunya dengan charting tools yang gue gunakan itu adalah tradingview.com. Ini juga charting tools yang lengkap banget. Kalian tinggal ke website aja tradingview.com, bisa daftar secara gratis dan langsung bisa menikmati fitur ini ya. Dari chart IHSG yang kita bisa lihat di depan kalian ini ya, kalau ini tertampak bahwa memang area yang kemarin sudah gue gambar di 7.200-an itu menjadi area reversal. Terbukti teman-teman ya, dia di trend minornya. Kalau misalnya kita turun ke H4 atau ke H1, ini bisa terlihat jelas sekali teman-teman ya bahwa dia membentuk double top di sini ya. Dan dia sudah retrace ke bawah, kena dekat-dekat neckline-nya di 7.050 ya. Dan dia ada rejection sedikit. Cuman nanti kita tinggal lihat ya, hari Senin apakah dia berhasil terus turun. Dan penurunannya kalau gue bilang seperti yang kemarin gue udah sampaikan, itu ada di level-level area sini ya, di angka 6.835 sampai 6.930. Itu menjadi area untuk dia berhenti dan bisa melakukan impulsive rejection lagi dan menuju ke atas teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita berharap benar-benar dia bisa berhenti di sini dan dia bisa impulsif ke atas. Itu berarti saatnya kita untuk membeli saham-saham yang kita suka di sini ya, tentunya saham-saham yang benar ya. Oke, jadi itu adalah yang diperhatikan. Hari Senin besok juga ada chance juga dia membentuk base lagi ya di sini. Skenario kedua yaitu adalah dia nggak langsung turun ke bawah tapi dia bikin base dulu di sini ya. Jadi range-nya dia tuh 7.050 sampai ke 7.240 itu range-nya IHSG. Terus kemudian dia baru bikin base dan kemudian ada kemungkinan dia langsung rally. Jadi bikinnya rally base rally gitu ya. Dan tadi kalau misalnya skenario pertama dia turun dulu membentuk retracement ke area 6.830 sampai 6.930. Seperti itu ya. Itu untuk IHSG-nya. Nah, sekarang untuk saham-saham yang kemarin sudah saya sempat sebutkan, yang pertama adalah Harum teman-teman ya. Untuk Harum ini ya, posisi kita itu kemarin nggak ke-trigger sebenarnya teman-teman ya, karena dia tidak bisa lebih di atas 2.440 ya, dan kemudian dia gagal untuk membentuk close di atas level itu dan dia malah turun ke bawah ya. Jadi ingat teman-teman ya, ini malah bearish flag-nya jadi dan kemungkinan dia bisa bergeraknya ke bawah. Maka itulah yang saya bilang selalu pentingnya konfirmasi ya teman-teman ya. Konfirmasi itu sangat penting, jadi kita harus tunggu sampai dia close marketnya dan baru kita bisa action. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah melakukan entry di sini ya dan sudah kena cut loss, ya sudah biarin teman-teman. Cut loss ini adalah yang menjaga supaya equity kita tetap aman gitu ya. Jadi itulah gunanya cut loss karena kita seorang trader. Kalau misalnya nggak di cut loss ini berbahaya teman-teman, bisa sampai 2040 dan itu lumayan ya. Itu bisa merugikan kita tuh sebesar kurang lebih itu sekitar
ya sekitar 4-5% lagi, dan itu lumayan untuk nge-save seperti itu ya. Jadi nanti untuk Harum kita lihat lagi nanti di level 2000 sampai 2040 apakah dia bisa muncul candle rejection lagi yang bisa kita jadikan momentum untuk entry. Oke. Dan kemudian untuk Cepin untuk Cepin ini juga sama teman-teman ya. Ketika dia kemarin pada saat posisinya tuh di angka 5.280-an ya. Entry saya tuh sebenarnya di 5.140 dan dia benar sampai ke sini. Tetapi dia tidak bisa bikin swing low di sini teman-teman. Dia malah impulsif, swing low tidak terbentuk. Jadi harusnya entry kita juga tidak ke-trigger ya. Dan sekali lagi itulah pentingnya konfirmasi ya. Jadi kalau saya pribadi saya hanya menggunakan konfirmasi swing ya. Jadi saya entry itu ketika swingnya itu sudah jadi atau dia muncul candle rejection. Sedangkan di kasusnya Cepin ini tidak muncul keduanya, baik itu candle rejection maupun swing low ya. Jadi kemarin saya tidak entry juga di Cepin dan ternyata dia bukannya bikin swing malah impulsif ke bawah dan dia bisa bergerak ke level terbawah di base-nya ini teman-teman. Dan itu merupakan hal yang berbahaya. Kenapa? Karena kondisi seperti ini akan menjadikan pergerakan Cepin ini malah dia bikin head and shoulder ya teman-teman. Jadi di sini ada shoulder kiri, ini jadi head. Nanti dia bisa bikin base lagi di sini untuk menjadi shoulder kanannya dan tendensi akan bergerak ke bawah. Itu yang menjadi berbahaya ya. Seperti itu untuk Cepinnya. Dan sekarang untuk saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama minggu depan. Yang pertama teman-teman ya, itu adalah Inco. Untuk Inco ini kalau misalnya saya perhatiin teman-teman ya, dia itu memang sedang kondisi retracement ke bawah. Dan pada saat retracement dari mulai tanggal 6 Juni ya itu pergerakannya sudah memiliki mulai kecil-kecil ya, sudah bikin base ya, dan kemudian ada rejection bullish di sini yang cukup bagus. Dan juga dia bertepatan dengan satu candle impulsif di sini ya, itu merupakan area demand-nya ya. Dan kalau misalnya bisa saya gambarkan area demand-nya itu adalah di sebelah sini ya. Ini ada order block-nya dia. Dan tetap ya teman-teman ya, kita tinggal tetap menunggu swing. Jadi ini walaupun sudah menunjukkan ada rejection di sini, saya pengen nanti di hari Senin kita bisa entry-nya pada saat dia jadi swing ya. Jadi harus ada satu candle bullish lagi yang bisa close di atas level 7.550 baru kalian bisa entry ya. Jadi kurang lebih di sebelah sini untuk entry-nya candle swing ya teman-teman. Dan kemudian untuk stop loss-nya cukup di bawah sini ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa incar di resistance di sini yang pertama ya, di sebelah sini di structure-nya, yaitu dengan risk reward ratio 1/1,7. Ini juga sudah oke untuk ditradingkan, atau kalian bisa 1272-nya dengan Fibo eksternal dari sini ke sini teman-teman ya. Nah seperti ini kalian incar 1272-nya di sebelah sini ya, dengan risk reward ratio 1/2,57. Jadi TP pertama 8.800, TP kedua 9.400, stop loss di 6.900 ya, entry di 7.000 sekitar 7.600-an ya. Jadi itu untuk Inco seperti itu. Oke. Berikutnya ada Friend teman-teman dari Telkom dari Telco ya teman-teman ya, Friend. Untuk Friend ini kenapa saya bilang lumayan oke teman-teman, karena kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harganya ya, ini dia memang sudah bearish, tetapi dari tanggal 25 Maret sampai sekarang itu dia masuk ke fase sideways yang mana itu transisi ya, tanda-tanda transisi ya. Kalau misalnya kita lihat juga pergerakan dari bentuk atau form pattern dari harganya ini, dia membentuk curve seperti ini, yang artinya kalau curve gini seperti biasanya dia akan reverse ke atas teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk harganya teman-teman ya, kalian bisa melakukan entry. Sebenarnya di sini ada area demand ya, dan area demand ini sudah kena trigger juga ya. Kalau kalian bisa lihat ini ada rejection juga, dan ini juga sudah bisa menjadikan bisa tinggal menunggu konfirmasi maksud saya. Jadi tetap ini muncul candle rejection. Nanti hari Senin kita tinggal tunggu sampai dia bisa close di atas level 85. Itu adalah konfirmasi entry kita. Tetapi kalau misalnya nanti dia impulsif bearish ke bawah ya, kita tetap tunggu ya. Nanti candle bearish terbentuk, pokoknya kita tinggal tunggu sampai swing low-nya terbentuk. Kalau swing low sudah terbentuk sekali, kita bisa langsung untuk entry gitu ya. Jadi untuk contoh di sini, saya entry-nya itu pasti nunggu sampai swing low-nya jadi, yaitu close di atas 86. Untuk stop loss-nya saya taruh di bawah sini ya, di bawah area demand-nya di angka 78. Dan untuk targetnya kita bisa taruh di structure di bawah sini di angka 100 ya, sampai 101 ya. Risk reward ratio 1/1,88. Kenapa 100? Karena 100 itu merupakan harga psikologis dari si Friend ini gitu ya. Oke, untuk Friend seperti itu. Dari volumenya ya, kita lihat volumenya ini juga mulai menunjukkan adanya buyer yang masuk ya, ditandai dengan
candle bullish yang sudah mulai menanjak naik ya dibandingkan candle bearishnya, itu menandakan bahwa buyernya ini sudah mulai masuk. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa perhatikan si friend ini juga bisa dijadikan referensi tradingkan 1 minggu ke depan. Oke. Dan berikutnya ya, ini untuk saham-saham yang kalian request. Yang pertama itu ada Wika, teman-teman. Oke, untuk Wika ini kalau misalnya kita perhatiin dia sudah bergerak sampai ke exponential moving average 90-nya, kemudian dia rejection ke bawah. Ini belum ada tanda-tanda atau belum ada signals untuk entry lagi. Nanti tinggal tunggu lagi di level-level atau di area 900 sampai 915 ya, teman-teman. Kita bisa melihat apakah nanti ada momentum yang masuk di situ. Tapi kalau sekarang kayaknya agak-agak berbahaya karena ini retracement-nya juga lumayan impulsif ke bawah ya. Untuk Wika seperti itu. Nextnya BRPT. Nah, untuk Barito ini juga sama, teman-teman ya. Dia ada continuation bearish di sini, pattern juga, teman-teman ya. Dan sudah di break kebetulan ya, ini ada rising wedge seperti ini, sudah di break ke bawah dan dia impulsif ke bawah. Artinya tekanan bearishnya juga masih terus ke bawah. So, ini juga masih kita jauhin dulu ya sampai dia nanti muncul sampai ke level-level reversal berikutnya, yaitu kurang lebih seperti di angka 725 ya, 700 sampai 725 seperti itu. Berikutnya ada SMBR. Nah, untuk SMBR ini juga sama, dia masih bearish trend, dia sempat mau impulsif tapi ternyata dia retrace ya, teman-teman ya. Dan ini nanti kita tinggal lihat ya, untuk SMBR ini tinggal tarik Fibo seperti ini, dan ini kita tinggal tandain 618 sampai ke 0786-nya di sini ya. Jadi kita tinggal perhatiin aja apakah nanti dia bisa rejection ke atas. Kalau misalnya ini tembus ke bawah nih level 488-nya, berarti itu confirm dia mau turun dulu ya. Jadi kita jangan entry di sini dulu. Tapi kalau misalnya nanti hari Senin dia bikin rejection dan bisa close di level let's say 500 sampai 510, ya itu berarti kalian bisa entry dan kalian bisa incer TP-nya di 574 ya, seperti itu. Itu untuk SMBR. Nextnya ada Pegas, teman-teman. Nah, untuk Pegas ini dia muncul gap yang lumayan besar nih, teman-teman ya, dari angka 1700 sampai 1760 tuh gapnya lumayan. Dan sekarang dia juga lagi retrace. Kalau menurut saya dia akan retrace dulu, teman-teman, turun dulu sampai ke level 1590, dan nanti di level tersebut baru kalian bisa mulai entry untuk Pegas ya. Kalau sekarang belum dulu, dia tampaknya dia masih mau turun ke level yang tadi saya sebutkan 1590. Dan begitu sampai 1590 kemungkinan dia akan naik sampai nutup gap ini. Jadi gap ini tuh memang harus ditutup ya. So skenario keduanya dia langsung nutup gap dan kemudian dia bisa turun dulu lagi kayak gitu ya. Jadi gap ini bisa kalian perhatikan ya untuk Pegas. Berikutnya ada ESA, teman-teman. Nah, untuk ESA ini juga sama ya, dia belum ada tanda-tanda reversal, ditandai dengan bearish impulsifnya dari candle per candle ini juga masih kencang sekali ke bawah. Walaupun dia sudah menyentuh dynamic supportnya di exponential moving average 90, tapi dia tidak menunjukkan adanya pembalikan arah ya, ditandai dengan candle-candle yang masih bearish pin bar seperti ini, tendensinya masih untuk ke bawah. Level berikutnya dia harus diperhatikan 810 ya, dan juga ya mungkin di bawahnya sini di level 925 ini juga masih bisa ya, karena di level 925 ini tuh ada ibaratnya tuh itu merupakan batas bawah dari range dia punya konsolidasi kecil di sini ya, seperti itu. Jadi kalian bisa perhatikan nanti di level 925 apakah ada rejection candle. Kalau nggak ada, berarti yang tadi saya bilang di level 800, teman-teman, 800 itu bisa baru kalian perhatikan lagi. Itu untuk ESA. Kemudian ada BCAP. Untuk BCAP ini juga sama, teman-teman ya, dia masih terkoreksi cukup jauh. Kalau misalnya kita bisa tarik Fibo untuk BCAP ini dari bawah ke atas ya. Sekarang dia sudah sampai ke level 0,618-nya sudah di break ya, dan sekarang dia juga bertepatan dengan area demand-nya, teman-teman. Jadi kalian perhatiin nanti di level kira-kira 130 sampai 150. Kalian kalau misalnya lihat ada candle rejection dan juga dia bikin swing low, kalian bisa melakukan entry di situ karena itu merupakan ini area price reversal yang cukup kuat ya, teman-teman, untuk BCAP seperti itu. Berikutnya ada BBKP. Untuk Bank Bukopin ini juga dilihat dari trennya itu juga masih bearish ya, teman-teman, yang masih rapi sekali dia. Rejection yang ada di dynamic resistance-nya, dia reject lagi, dia masuk dynamic resistance, reject lagi, dan tampaknya dia juga masih akan terus untuk ke bawah. Structure yang harus di break di sini adalah low-nya, kalian perhatiin di 196. Jadi kalau misalnya kalian mau buy itu tunggu sampai dia break, terus ternyata dia false break ya. So kalau dia bikin false break dan itu otomatis udah bikin swing low juga, kalian bisa entry ya, karena false break itu bisa kita manfaatkan. Tetapi TP-nya itu nggak bisa panjang, paling sampai ke level 228-an aja, seperti itu ya untuk BBKP.
Nah, tapi selama dia breakout dan dia tidak balik lagi, kalian jangan entry karena itu kemungkinan harganya akan terus impulsif untuk ke bawah ya, BBKP seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman ada S Hardware di sini. Untuk S Hardware ini juga sama ya, dia masih bearish dan ternyata dia impulsif nih teman-teman, bearishnya ke bawah. Dia di sini sempat bikin base ya, jadi konsepnya itu adalah drop base tuh, dan dia bikin drop lagi jadi drop base drop. Dan di sini base-nya cukup lumayan build up-nya lumayan bagus ya, dan dia sudah break ke bawah dengan 2 candle impulsif, tandanya tekanan sellernya itu masih kencang sekali ke bawah. Sampai mana ke bawahnya? Itu kita bisa lihat ya di area-area sebelumnya. Kalau misalnya kita perhatikan di sebelah sini, ya ini bisa dijadikan acuan ya teman-teman ya, di level-level kurang lebih di daerah sini, yaitu di 835 ya. Jadi kalian bisa expect nanti pergerakan S Hardware akan tertahan berikutnya tuh di level 835. Dari volumenya ini juga masih menunjukkan penurunan ini masih valid ya, ditandai dengan dia harga turun, terus volumenya juga bearish, volumenya juga cukup naik ya teman-teman ya, besar. Jadi ini penurunan ini tuh valid dan masih bisa akan menunjukkan penurunan yang lebih dalam lagi nantinya ya. Jadi kalian tinggal perhatikan level 835 nanti seperti apa untuk S Hardware dari segi volumenya, dari segi candlenya itu nanti bagaimana. Oke? Nah, itu aja sih teman-teman yang mau gue sharing hari ini ya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan merupakan ajakan ya. Jadi ini hanya sharing gue aja supaya kalian bisa mengetahui bagaimana cara gue untuk melihat market ya. Apapun yang gue sharing di sini itu hanya merupakan pandangan gue dari sebagai seorang trader. Gue bukan financial advisor, jadi kalian sesuaikan lagi dengan money management dan juga trading management kalian. Dan juga sekali lagi, kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Kalian tinggal langsung aja ke websitenya di ajaib.co.id, atau kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store kalian maupun di App Store kalian ya teman-teman. Dan juga kalian jangan lupa, Ajaib ini merupakan sekuritas yang aman karena dia sudah diawasi OJK teman-teman ya. Jadi ini aman banget dan murah, terus efisien sekali. So langsung saja kalian bisa langsung daftar Ajaib, dan jangan lupa untuk ikut di campaign Berani Investasi bersama dengan Lisa. Dan juga teman-teman, kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, kripto, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Sampai situ aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.